Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Mengatasi Penghambat Kepribadian Dinamis. Saudara, saya percaya bahwa Allah kita ingin agar kita menjadi orang Kristen yang dewasa, yang punya kepribadian yang dinamis, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Contoh-contoh di dalam Alkitab, orang dengan pribadi dinamis itu antara lain Musa, kemudian Daud, Daniel, Paulus. Tetapi kalau kita melihat latar belakangnya, ternyata mereka juga memiliki banyak hambatan atau kendala untuk menjadi pribadi yang dinamis dari masa lalu mereka. Misalnya, Musa adalah orang yang minder karena merasa gagal pada waktu dia ada di Mesir. Daud adalah anak yang kurang dihargai oleh orang tuanya. Karena ketika Nabi Samuel datang, semua anak diundang kecuali Daud. Daniel adalah orang buangan atau budak di Babilonia. Paulus juga merasa bersalah karena dia pernah menganiaya atau bahkan membunuh orang Kristen. Saudara-saudara, jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita ada masa lalu yang tidak baik. Atau ada peristiwa-peristiwa, ada sikap tertentu yang bisa membuat kita tidak menjadi pribadi yang dinamis. Dan seringkali penghambat itu berasal dari dalam. Akibatnya kita tidak bisa berkembang sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Nah, manusia mencoba mengatasi kendala-kendala untuk pengembangan pribadi ini melalui berbagai kursus pengembangan pribadi. Tentu boleh-boleh saja kita mengikuti kursus semacam itu. Tetapi saya percaya bahwa perubahan yang radikal dan mendasar itu karena karya Roh Kudus di dalam hidup kita dan firman Allah yang meneguhkan kita. Nah, hari ini saya ingin membacakan satu bagian ayat yang dikenal dengan doa Bapa Kami yang ternyata isinya itu bisa memberikan solusi supaya kendala-kendala atau penghambat dari kepribadian yang dinamis itu bisa disingkirkan. Matius 6 ayat 9-13 mencatat ini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, penghambat pertama dari kepribadian dinamis adalah rendah diri. Kita ingat bahwa di dalam Alkitab pernah dicatat ada hamba yang mendapatkan 5 talenta, dia kembangkan jadi 10, 2 talenta, dia kembangkan jadi 4. Tapi ada hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta, tapi dia memendamnya di dalam tanah. Mungkin karena dia tidak percaya diri, saudara. Aduh, ini cuma 1 talenta, yang lain dapat 5. Udahlah saya nggak gunakan. Atau sebaliknya, dia merasa talenta itu jumlah yang sangat besar dan kalau dia gandakan, kalau dia pakai usaha, belum tentu dia berhasil karena dia nggak punya pengalaman. Karena menurut Kamus Alkitab 1 talenta adalah 6.000 dinar. Padahal 1 dinar adalah upah orang bekerja 1 hari. Kalau setahun kan katakan 300 dinar lah upah orang kerja setahun itu. Maka 6.000 dinar adalah upah orang bekerja 20 tahun. Berarti ini jumlah mata uang yang sangat besar. Nah, dari ketidakpengalamannya itu bisa saja orang itu berkata, apa yang akan kulakukan dengan uang sebanyak ini? Aku belum berpengalaman. Kalau aku mulai usaha nanti aku rugi. Ya udah, jalan aman saja. Tidak aku apa-apakan talenta ini. Akibatnya tuannya marah karena dia menyia-nyiakan talenta tersebut. Saudara, dosanya bukan karena dia korupsi, mencuri. Dosanya tidak terletak dari apa yang dia lakukan. Dosanya justru terletak dari apa yang dia tidak lakukan. Tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan adalah dosa, saudara. Tuhan telah memberikan kita talenta. Mungkin ada orang punya talenta menjadi pemimpin. Talenta
atau karunia melayani, menasehati, memberi. Ada yang mendapatkan kecakapan di dalam bidang musik atau suara yang bagus. Dan bila kita tidak mengembangkan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan, jadi berkat bagi sesama, karena pesimis, karena minder, karena rasa tidak berbakat dan sebagainya, itu adalah dosa. Pertanyaannya, mengapa orang bisa rendah diri atau minder? Yang pertama, mungkin karena dia tidak dihargai dari sejak kecil. Disepelekan, dijelek-jelekan, dianggap bodoh, dibanding-bandingkan. Kamu kok nggak sebentar kakak kamu sih? Maka akibatnya kita menjadi minder. Atau yang kedua, orang bisa juga rendah diri karena perfeksionis. Ingin mencapai sesuatu yang sempurna. Memaksakan diri pada satu standar hasil yang terlalu tinggi dan tidak realistis. Misalnya, ada seorang murid yang wajarnya ya mencapai angka lumayan lah, 7, begitu, 8 lah kadang-kadang. Tapi dia memaksa diri atau dipaksa oleh orang tuanya untuk mendapatkan nilai 9 atau 10. Dan kalau dia gagal, tidak bisa mencapai itu, dia rasa minder. Saya membaca banyak anak-anak di Jepang, usia sekolah dasar, beberapa bahkan mati bunuh diri, saudara, terjun dari lantai kesekian apartemennya, karena dipaksa oleh orang tuanya. Kalau anaknya dapat 7, kenapa nggak 8? 8, kenapa nggak 9? 9, kenapa nggak 10? Kalau udah nilai 10, kenapa nggak 11? Wah, gila juga ini orang tuanya, saudara. Akibatnya banyak anak yang bunuh diri. Nilai jelek, bunuh diri, bayangkan. Itu di Jepang. Beda sama di Indonesia memang. Kamu nilai berapa? Kata seorang kepada temannya. Aduh, saya jelek, dapat 5, merah. Hah, 5? Saya 2. Loh, udah bodoh, sombong lagi saudara. Wah, ini juga nggak bener. Ya, jadi banyak orang merasa minder. Apa solusinya? Nah, dalam doa tadi Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga. Kalimat dan keyakinan ini sebetulnya bisa mengatasi rasa rendah diri. Kalau orang rendah diri itu karena tidak menyadari status atau identitasnya di dalam Kristus. Siapa sih kita di dalam Kristus? Kita ini anak Bapa, anak Raja di atas segala raja, anak Tuhan pencipta alam semesta. Kita biji matanya Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita sadar kita berharga di mata Yesus, mengapa kita harus minder? Saya berharga bukan karena berapa banyak uang yang saya punya, apa merek kendaraan yang saya tumpangi. Tetapi saya berharga karena saya adalah milik Yesus. Saya adalah anak Tuhan. Saudara-saudara. Dan karena kita berharga, maka kita bisa menjadi orang yang berhasil. Bukan karena kita berhasil, maka kita berharga. Tetapi justru karena kita berharga, status kita sebagai anak Allah, maka kita berhasil. Ya, jadi kalau kita hidup dekat Tuhan, dipakai Tuhan oleh anugerahnya, oh kita berharga di mata Tuhan. Seperti keledai yang ditunggangi Yesus waktu masuk ke Yerusalem, sampai orang-orang menghamparkan pakaiannya dan keledai itu dengan tenang nginjak-nginjak pakaian orang itu, kayak permadani lah kalau sekarang. Tapi coba besoknya Yesus sudah nggak menunggangi keledai itu, lalu keledai itu jalan-jalan, lalu dia nginjak-nginjak lagi pakaian orang lain. Wah, bisa disembelih rame-rame. Karena yang penting siapa yang menunggangi kita, siapa yang bersama dengan kita. Orang kalau beli ke toko yang jualan peci atau kopiah, ya tukang beca, bahkan orang-orang sederhana lain pun bisa lihat-lihat itu peci, bisa pakai, bisa dilipat lagi, bisa dikembalikan. Karena apa? Semua orang kan bisa saja untuk beli peci itu. Tapi kalau peci itu sudah dipakai di kepala menteri atau presiden, jangan coba-coba colek-colek itu peci, saudara. Oh, bisa ditangkap sama pasukan pengamanan presiden. Karena apa? Bukan pecinya yang sangat berharga. Peci biasa, bukan peci dari emas. Tapi siapa yang memakainya? Ingat, kita ini adalah anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Sehingga kita berharga di mata Dia. Saya dulu juga minder, nggak berani khotbah di depan umum. Mana bisa, saudara. Tapi ketika saya sadar
bahwa Bapa Surgawi itu begitu baik. Saya ditebus oleh darah Yesus menjadi anak kesayangannya. Maka saya bisa dengan berani hati menyampaikan kasih Allah kepada orang-orang yang ada. Kalau saudara minder, rendah diri, ucapkan doa ini. Bapa kami yang di sorga, aku punya Bapa yang hebat, Bapa yang luar biasa. Mengapa aku harus rendah diri? Karena Bapakku adalah pencipta segala-galanya. Haleluya. Yang kedua, penghambat kepribadian dinamis adalah kekecewaan. Nah, saya tahu selama hidup ini kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai kekecewaan. Karena keinginan atau tujuan yang tidak tercapai. Dan kadang-kadang membuat kita frustrasi atau depresi. Kita tertekan atas kegagalan itu. Nah, kita kecewa karena tujuan tidak tercapai. Mungkin yang pertama karena tujuannya tidak realistis. Misalnya kita ingin jadi bintang film, tapi penampilan dan keterampilan akting kita tidak memadai. Kita mau jadi miliarder, tapi pendidikan kita, pengalaman kita, dan relasi juga nggak memadai. Kita nggak punya relasi yang baik. Kita ingin punya pacar yang cantik atau cakep misalnya. Yang pacar yang pintar, yang kaya, tapi kita sendiri jelek, bodoh, hidup lagi. Ini kan bagai si cebol merindukan bulan. Saudara-saudara, ini adalah kekecewaan karena pemikiran kita yang tidak realistis. Tetapi ada juga tujuan yang realistis. Misalnya kita ingin memiliki pasangan yang baik dan setia. Kita ingin punya pekerjaan yang bagus. Kita ingin punya rumah pribadi, punya kedudukan yang tinggi. Tapi ternyata kuliah kita nggak selesai. Lalu waktu kita usaha kita gagal, bangkrut. Malah utang sama orang lain. Nah, dalam kondisi semacam itu, respon kita gimana? Bisa negatif, marah, depresi. Atau sebaliknya, kita mulai berespon dengan positif karena kita membaca doa yang diajarkan Yesus yang berbunyi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Solusi bagi kekecewaan adalah percaya kehendak Tuhan yang terbaik yang akan jadi dalam hidup kita. Seringkali jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan, tapi percayalah jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Good is not always God's will, but God's will is always good. Yang bagus belum tentu adalah kehendak atau jalan Tuhan, tapi percayalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Seperti Yusuf, saudara-saudara, dijual sebagai budak ke Mesir, difitnah oleh istri Potifar, masuk ke dalam penjara. Waduh, jalan hidup selama belasan tahun tampaknya sulit. Jalannya berbatu-batu. Tapi akhirnya dia diangkat menjadi raja muda di Mesir karena mengartikan mimpi raja. Dan akhirnya Yusuf ngerti kenapa kakak-kakaknya dulu membuang dia ke Mesir. Memang jahat perbuatan mereka. Tapi Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Yusuf tidak pernah dijual sebagai budak ke Mesir, dia kan nggak mungkin menjadi raja muda di Mesir. Jadi di balik peristiwa yang tampaknya buruk, ternyata Tuhan bisa bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu jangan mudah kecewa. Tuhan belum singkapkan hal positif apa melalui jalan yang tampaknya berbatu-batu itu. Saudara-saudara, ada seorang anak yang buru-buru pergi ke toko obat karena ibunya sakit di rumah. Dan dia ingin membeli obat tertentu. Dia kasih resep dari dokter. Dan kemudian orang di bagian toko obat itu mulai meracik obatnya. Dan setelah selesai dia kasih satu botol. Nah, anak ini langsung lari bawa pulang supaya mamanya minum dan segera sembuh. Tapi rupanya karena nggak hati-hati dia jatuh, botolnya pecah. Waduh, dia nggak punya uang lagi, dia nangis balik lagi ke toko itu. Dia bilang, aduh gimana ya, saya tadi beli obat, uangnya udah habis, tapi obatnya jatuh, botolnya pecah. Mendengar itu, yang punya toko obat berkata, aduh puji Tuhan, puji Tuhan. Ya anak malah kesel loh, kok malah puji Tuhan. Aduh sorry ya, tadi waktu ada 2 botol kan disodorkan begitu. Satu antiseptik, satu lagi obat buat mama kamu. Ketuker, jadi kalau mama kamu minum antiseptik ini, waduh
ini kan bahaya sekali. Untung botolnya jatuh. Udah, nggak usah nangis. Ini obatnya ya, kamu bawa saja supaya mamamu cepat sembuh. Saudara, dari sini kita melihat Tuhan punya rencana yang luar biasa. Karena itu yakinlah kegagalan kita adalah cambuk untuk kita meraih keberhasilan. Percayalah bahwa para juara bukanlah orang yang tidak pernah kalah. Tapi para juara adalah orang yang tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti untuk berusaha sampai mereka memperoleh kemenangan. Puji Tuhan. Selanjutnya, penghambat kepribadian dinamis yang ketiga adalah kekhawatiran. Seringkali kita dihantui oleh kekhawatiran, gelisah karena kegagalan masa lalu dan kekhawatiran yang belum kita alami di masa yang akan datang. Dan seringkali kekhawatiran kita itu nggak beralasan. Kita suka menghubung-hubungkan pengalaman orang dengan pengalaman kita. Seperti 3 orang yang pergi ke rumah sakit bersalin karena istri mereka mau melahirkan. Setelah ditunggu sekian waktu, suster keluar dan dia berkata, "Pak, selamat ya. Istri Bapak sudah melahirkan anak kembar 2. Oh, orang ini bilang, luar biasa. Suster tahu nggak, saya ini karyawan kerja di perusahaan kacang merek 2 kelinci. Oh, ternyata anak saya kembar 2. 1 jam kemudian, suster keluar lagi dan dia bilang kepada bapak kedua, "Selamat Pak ya, istri Anda sudah melahirkan. Sekarang malah kembar 3. Oh ya? Oh, saya ini karyawan di perusahaan 3M. Luar biasa ya, 2 kelinci, 2 anak. 3M, 3 anak. Mendengar itu, orang ketiga langsung jatuh pingsan, saudara-saudara. Selidik punya selidik, ternyata dia adalah karyawan dari perusahaan minuman 7up. Dia takut anaknya 7 rupanya. Padahal begitu melahirkan, ya cuma 1. Nah, seringkali kita khawatir untuk sesuatu yang tidak jelas. Yang belum kawin khawatir, gimana ya, apakah saya bisa dapat jodoh atau tidak. Tapi kalau udah kawin khawatir, apa saya bisa punya anak atau tidak. Kalau sudah punya anak khawatir lagi, apakah saya bisa menyekolahkan anak di sekolah yang bagus atau tidak. Terus saja khawatir. Saudara tahu, 60% orang yang dirawat di rumah sakit di Amerika Serikat itu menderita karena psikosomatis. Penyakit tubuh disebabkan karena jiwa yang tegang, jiwa yang gelisah, karena banyak khawatir. Nah, kalau saudara adalah orang yang sering khawatir, ada solusinya. Doakan doa Bapa kami dalam kalimat, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Artinya kita percaya bahwa Tuhan Allah memelihara hidup kita dan menyediakan berkat setiap saat kepada kita yang percaya kepadanya. Doa ini berkata, "Berikanlah kami pada hari ini." Bukan pada minggu ini, bukan pada bulan ini, bukan pada tahun ini. Artinya apa? Jangan cemas akan hari esok. Tuhan yang pelihara hari ini, Tuhan juga akan pelihara kita hari esok, dan seterusnya. Dalam Matius 6 ayat 31-34 dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Haleluya, puji Tuhan. Makanya saudara jangan cemas akan hari esok. Karena Alkitab juga berkata dalam Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Artinya setiap pagi kita bangun ada berkat baru yang Tuhan akan berikan kepada kita. Filipi 4 ayat 6 juga mencatat, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Haleluya. Nah sekarang saudara, penghambat kepribadian dinamis yang keempat adalah kepahitan hati.
Kepahitan hati ini bisa kita alami kalau ada orang yang melukai kita dengan kata-kata atau tindakan. Dan orang yang luka itu biasanya ngomongnya pahit, ngomongnya negatif. Dia suka curiga kepada orang lain. Mungkin karena pengalaman traumatis yang dia pernah alami pada masa lalu. Bitterness itu ada di dalam dirinya. Ada seorang cewek, saudara-saudara, yang suka makan fried chicken. Kecuali di fried chicken Kentucky namanya, yang ada patung kakek tua rambut putih, jenggot putih itu. Kenapa? Karena satu kali waktu dia pulang kantor, dia mampir ke satu restoran KFC itu. Tanpa sengaja dia lihat pacarnya lagi duduk di pojok suap-suapan ayam Kentucky dengan seorang wanita lain. Ternyata dia berselingkuh. Sejak itu kepahitan hati, saudara. Ayam goreng apapun dia suka. Kecuali lihat patung kakek rambut putih. Udah stres, trauma. Bukan karena nggak enak ayamnya, tetapi pengalaman pribadi yang negatif yang dia alami. Nah, saudara, ada orang juga yang satu kali, ini orang suka kepahitan ya, suka pikiran negatif. Diajak nonton pertandingan basket, NBA. Bagus, pemainnya luar biasa. Lagi angka berkejar-kejaran. Tiba-tiba dia ngomong gini sama temennya, ayo kita pulang yuk. Loh, ini lagi seru-serunya kok kamu minta pulang, kenapa? Saya tersinggung. Loh, tersinggung sama siapa? Dari tadi kita nggak ngomong kok. Kita lagi sorak-sorai memperhatikan pertandingan. Oh enggak, saya nggak tersinggung sama kamu. Saya tersinggung kepada para pemain basket yang ada di lapangan. Terutama kepada pelatihnya. Sebab tiap beberapa menit sekali, dia suka kumpulkan timnya. Lalu dia bisik-bisik. Pasti itu jelek-jelekin saya tuh. Karena ngomongnya bisik-bisik. Lah saudara, ini orang gila ini kalau model begini. Pelatihnya memberikan arahan kok dia rasa baper gitu ya, bawa perasaan. Nah, orang kepahitan seringkali nggak nalar logikanya. Makanya dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, Tuhan ingin agar kita jaga hati. Kita nggak bisa jaga mulutnya orang lain, tapi kita bisa jaga hati kita. Aksi negatif bisa datang dalam hidup kita tanpa kita undang. Tapi reaksinya kitalah yang menentukan. Saudara-saudara, dan reaksinya itu Tuhan ingin kita selalu positif. Karena ada bahaya dari kebencian dan kepahitan hati. Kita bisa sakit-sakitan, sakit demam, sakit jantung, migrain dan sebagainya. Lagi pula kita tidak akan bahagia, saudara, kalau menyimpan kepahitan. Solusinya apa? Untuk penghambat kepribadian dinamis, yaitu kepahitan hati. Ucapkan doa Bapa kami dengan kalimat, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya percaya, solusi untuk kepahitan hati adalah forgiveness, pengampunan. Lihat Yesus, ketika dia disalib, orang teriak salibkan dia. Murid-muridnya kocar-kacir meninggalkan dia. Orang yang mungkin pernah dibeli makan dengan 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Mungkin ada pula yang teriak-teriak salibkan Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia bilang, Bapa ampunilah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan adalah hadiah terbaik yang kita bisa berikan, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Sebab waktu kita mengampuni orang lain, beban yang ada dalam hati kita terangkat. Damai sukacita Tuhan berikan. Dan kita akan lebih sehat, panjang umur kalau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Yang terakhir, yang kelima, saudara sekalian, penghambat kepribadian dinamis adalah ketakutan. Pada masa kini banyak orang takut akan perkara buruk. Aduh, takut kecelakaan waktu saya naik mobil. Aduh, takut nanti kalau saya naik pesawat ada turbulence, pesawatnya jatuh. Kadang-kadang orang takut dengan niat jahat orang lain. Karena ada banyak orang-orang yang kriminal di sekitar kita. Di Amerika Serikat, seringkali di sekolah bahkan di mall orang tembakin orang-orang.
Nggak ada alasan yang jelas, saudara. Atau serangan iblis yang berusaha menyerang. Sehingga kita menjadi ketakutan. Bagaimana solusinya? Kalau kita sering kali takut dengan banyak hal. Solusinya, doakan doa Bapa kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Doa, minta perlindungan Bapa Surgawi, sehingga si jahat tidak bisa menangkap kita. Tapi Bapa Surgawi melindungi kita dengan pasukan malaikatnya, dengan hadiratnya. Saudara-saudara percaya, kalau belum waktunya Tuhan, selembar rambut tidak akan jatuh dari atas kepala kita. 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan. Bisa rebah, tapi kita akan tetap berdiri oleh anugerah Tuhan. Dan kalaupun berbagai bencana, musibah, atau hal-hal yang tampaknya buruk terjadi pada dunia yang makin tua ini, mungkin menimpa kita atau orang yang kita cintai. Selama kita beriman kepada Yesus, pegang firman Tuhan yang berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sebab apa? Mati bagi orang yang tidak kenal Tuhan adalah kesialan. Tapi mati bagi orang yang percaya Yesus adalah keberuntungan. Kita pindah dari dunia yang sementara yang penuh dengan duka, tangisan, dan air mata, pada kehidupan kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya saudara, apapun penghambat kepribadian kita, kita bisa asasi dengan doa kepada Tuhan. Doa Bapa kami ini sangat powerful. Bapa kami yang di sorga. Itu membuat kita tidak lagi minder rendah diri karena kita punya Bapa yang luar biasa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini mengatasi kekecewaan. Walaupun keinginan kita tidak terlaksana, rancangan Tuhan pasti akan terlaksana. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini mengatasi kekhawatiran akan hari esok, akan hari depan. Karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini melepaskan kita dari bitterness, kepahitan hati yang mengeringkan roh kita. Tapi kalau kita mengampuni orang lain, kita akan mengalami damai sukacita Tuhan. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Minta perlindungan Tuhan, sehingga kita tidak usah takut, karena langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Siapa di antara saudara yang seringkali banyak mengalami masalah dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita tidak bisa menjadi pribadi maksimal. Tapi hari ini kita mau berkata, Tuhan, kami pegang firman-Mu. Kami mau menjadi orang yang maksimal, produktif, diurapi Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika kami percaya doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, itu akan didengar oleh Tuhan. Kami menjadi pribadi yang maksimal dan berkenan kepada Tuhan. Saya mau berdoa untuk Anda. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan ingin menjadikan kami pribadi yang dinamis, pribadi yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kalau ada kendala-kendala dalam hati dan hidup kami, dalam nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Dan biarlah kami sungguh bergantung kepada Tuhan. Dan kami percaya kami menjadi orang yang diperbaharui, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demi nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.